Dalam perspektif psikologi pendidikan, perkembangan peserta didik dipandang sebagai suatu proses dinamis yang menunjukkan perubahan kualitas diri individu seiring dengan bertambahnya usia dan pengalaman belajar. Perubahan tersebut tidak hanya bersifat kuantitatif, seperti bertambahnya tinggi badan atau kemampuan menghafal, tetapi juga bersifat kualitatif, yaitu perubahan cara berpikir, bersikap, dan berperilaku. Perkembangan ini menjadi dasar penting dalam dunia pendidikan karena menentukan bagaimana peserta didik itu menerima, mengelola, dan menerapkan pengetahuan proses pembelajaran. Perkembangan individu itu dipengaruhi oleh interaksi antara faktor bawaan dan lingkungan. Faktor bawaan mencakup potensi dasar yang dimiliki sejak lahir, seperti kecerdasan, bakat, dan temperamen, yang menjadi modal awal dalam belajar. Namun, potensi tersebut tidak akan berkembang secara optimal tanpa dukungan lingkungan. Lingkungan pendidikan, baik di keluarga, sekolah, maupun masyarakat, memberikan pengalaman belajar yang membentuk pola pikir, sikap, dan kepribadian peserta didik. Pola asuh orang tua, kualitas pengajaran guru, hubungan dengan teman sebaya, serta nilai-nilai yang berlaku turut memengaruhi arah dan kecepatan perkembangan peserta didik. Selain itu, motivasi belajar memegang peranan penting dalam perkembangan pendidikan. Peserta didik yang memiliki dorongan internal yang kuat cenderung lebih aktif, mandiri, dan mampu mengembangkan potensi dirinya secara maksimal. Kondisi emosional dan psikologis yang sehat juga berpengaruh terhadap keberhasilan perkembangan, karena perasaan aman, dihargai, dan percaya diri akan meningkatkan kesiapan belajar. Dengan demikian, psikologi pendidikan menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memperhatikan perbedaan individu agar proses pendidikan dapat membantu peserta didik berkembang secara utuh dan seimbang sesuai dengan tahap perkembangan. Psikologi pendidikan merupakan suatu proses yang kompleks dan berkelanjutan yang terjadi pada individu sebagai hasil dari pengalaman, latihan, dan interaksi dengan lingkungan. Proses belajar menyebabkan terjadinya perubahan tingkah laku yang relatif menetap, baik dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Aspek kognitif berkaitan dengan perubahan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan berpikir. Aspek afektif berkaitan dengan sikap, minat, nilai, dan emosi, sedangkan aspek psikomotor berkaitan dengan keterampilan dan kemampuan bertindak. Belajar tidak berlangsung secara pasif, melainkan menuntut keterlibatan aktif peserta didik dalam mengelola informasi, menafsirkan pengalaman, serta menghubungkannya dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Dalam psikologi pendidikan, belajar dipandang sebagai proses individual yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi motivasi, kesiapan belajar, kecerdasan, bakat, minat, perhatian, serta kondisi fisik dan psikologis individu. Sementara itu, faktor eksternal mencakup lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat, metode dan strategi pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, serta peran pendidik. Guru berperan sebagai fasilitator yang menciptakan suasana belajar yang kondusif, memberikan bimbingan, dan membantu peserta didik mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Nah, dengan demikian, tujuan belajar dan psikologi pendidikan tidak hanya untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk kepribadian, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, serta mempersiapkan individu agar mampu menyesuaikan diri dan berperan secara positif dalam kehidupan. Teori belajar dalam psikologi pendidikan menjelaskan cara individu memperoleh, memproses, dan menyimpan pengetahuan serta keterampilan. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan oleh teori belajar sosial atau observasional ini yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Teori ini menekankan bahwa belajar itu tidak selalu harus melalui pengalaman langsung, tetapi juga bisa dengan mengamati orang lain,
atau model dan meniru perilaku mereka. Proses ini melibatkan perhatian, retensi, reproduksi, dan motivasi. Misalnya, seorang siswa dapat belajar dari perilaku positif dengan menonton guru atau teman sekelas yang menunjukkan perilaku baik. Selain itu, teori belajar humanistik yang menekankan pentingnya kebutuhan, minat, dan motivasi peserta didik dalam belajar. Abraham Maslow melalui konsep hierarki kebutuhan menekankan bahwa individu itu perlu memenuhi kebutuhan dasar seperti fisiologis dan rasa aman sebelum dapat fokus pada belajar yang lebih tinggi seperti aktualisasi diri. Carl Rogers menekankan pentingnya pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student-centered learning, di mana peserta didik itu merasa dihargai, bebas mengekspresikan diri, dan memiliki peran aktif dalam proses belajar. Teori lain yang penting adalah teori koneksionisme yang dikembangkan oleh Edward Dicke. Teori ini menekankan prinsip law of effect, di mana perilaku yang menghasilkan konsekuensi menyenangkan cenderung diulang, sedangkan perilaku yang menghasilkan konsekuensi tidak menyenangkan cenderung dihindari. Teori ini menjadi dasar bagi berbagai strategi penguatan dalam pendidikan. Nah, secara umum, berbagai teori belajar ini saling melengkapi dan memberikan dasar bagi guru maupun pendidik untuk merancang strategi pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik peserta didik, tujuan pembelajaran, dan konteks lingkungan belajar. Inteligensi dalam psikologi pendidikan merupakan salah satu aspek penting yang mempengaruhi proses dan hasil belajar peserta didik. Inteligensi juga secara umum diartikan sebagai kemampuan individu untuk berpikir, memahami, memecahkan masalah, belajar dari pengalaman, serta menyesuaikan diri dengan lingkungan secara efektif. Dalam konteks pendidikan, inteligensi tidak hanya dipahami sebagai kecerdasan akademik, tapi juga mencakup berbagai kemampuan mental yang mendukung keberhasilan belajar. Para ahli memiliki pandangan yang beragam tentang inteligensi. Alfred Binet memandang bahwa inteligensi itu sebagai kemampuan untuk berpikir secara rasional dan menyesuaikan diri dengan situasi baru. Spearman mengemukakan teori dua faktor, yaitu faktor umum yang mempengaruhi semua aktivitas mental dan faktor khusus, yaitu berkaitan dengan kemampuan tertentu. Sementara itu, Howard Gardner memperkenalkan teori kecerdasan majemuk yang menyatakan bahwa inteligensi itu terdiri dari berbagai jenis seperti kecerdasan linguistik, logis matematis, musikal, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, visual, spesial, dan naturalistis. Inteligensi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi kondisi biologis, genetik, dan kematangan individu, sedangkan faktor eksternal mencakup lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, serta pengalaman belajar. Lingkungan pendidikan yang kondusif dengan metode pembelajaran yang tepat dapat membantu mengoptimalkan perkembangan inteligensi peserta didik. Dalam praktik pendidikan, pengukuran inteligensi sering dilakukan melalui tes inteligensi untuk mengetahui kemampuan kognitif peserta didik. Namun, hasil tes inteligensi sebaiknya tidak dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan belajar. Guru perlu memahami bahwa inteligensi itu bersifat dinamis dan dapat berkembang melalui latihan, bimbingan, serta pengalaman belajar yang bermakna. Motivasi dalam pembelajaran merupakan salah satu aspek psikologis yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan peserta didik. Motivasi juga dapat dipahami sebagai kekuatan atau dorongan yang muncul dari dalam diri individu maupun dari luar dirinya, yang mampu menimbulkan, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku belajar. Dalam konteks pendidikan, motivasi berfungsi sebagai energi pendorong yang membuat siswa mau belajar, tekun mengikuti proses pembelajaran,
serta berusaha mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan. Setiap peserta didik memiliki tingkat dan jenis motivasi yang berbeda-beda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti latar belakang keluarga, lingkungan sosial, pengalaman belajar sebelumnya, minat, kemampuan, serta kondisi emosional siswa. Nah, oleh karena itu, motivasi tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan dapat meningkat atau menurun tergantung pada situasi dan perlakuan yang diterima siswa dalam proses pembelajaran. Guru perlu memahami kondisi motivasi siswa agar dapat merancang pembelajaran yang sesuai dan efektif. Secara teori, motivasi belajar dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah dorongan yang berasal dari dalam diri siswa sendiri, seperti rasa ingin tahu, minat terhadap suatu mata pelajaran, keinginan untuk menguasai pengetahuan, serta cita-cita dan tujuan hidup. Motivasi intrinsik biasanya menghasilkan pembelajaran yang lebih bermakna, karena siswa belajar dengan kesadaran dan kemauan diri tanpa paksaan. Siswa dengan motivasi intrinsik tinggi cenderung lebih mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab terhadap proses belajarnya. Sementara itu, motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang berasal dari luar diri siswa, seperti adanya tujuan, hadiah, nilai, peringkat, kelas, hukuman, serta tuntutan dari orang tua dan guru. Motivasi intrinsik sering digunakan dalam dunia pendidikan sebagai stimulus awal untuk mendorong siswa agar mau belajar, meskipun motivasi ini dianggap kurang tahan lama dibanding motivasi intrinsik. Perannya tetap penting, terutama bagi siswa yang belum memiliki kesadaran belajar yang kuat. Jika digunakan secara tepat, motivasi ekstrinsik dapat membantu menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri siswa. Motivasi memiliki beberapa fungsi penting dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu motivasi berfungsi sebagai pendorong terjadinya aktivitas belajar. Karena tanpa motivasi siswa tidak memiliki keinginan untuk belajar. Kedua, motivasi berfungsi sebagai pengarah, yaitu mengarahkan perilaku dan aktivitas belajar siswa agar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang ketiga yaitu motivasi berfungsi sebagai penggerak yang membuat siswa mampu mempertahankan kegiatan belajar dalam jangka waktu tertentu meskipun menghadapi kesulitan, kegagalan, atau hambatan lainnya. Dalam praktik pembelajaran, peran guru sangat menentukan dalam membangkitkan dan memelihara motivasi belajar siswa. Guru tidak hanya ingin berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai motivator, fasilitator, dan pembimbing. Guru dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dengan menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, aman, dan kondusif, sehingga siswa merasa nyaman untuk belajar dan berpartisipasi aktif. Selain itu, penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi seperti diskusi, kerja kelompok, proyek, dan pembelajaran berbasis masalah dapat membantu meningkatkan minat dan motivasi siswa. Guru juga perlu memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap hasil belajar siswa. Memori dalam psikologi pendidikan merupakan salah satu aspek penting yang sangat menentukan keberhasilan proses belajar peserta didik. Memori dapat dipahami sebagai kemampuan individu untuk menerima, menyimpan, dan mengingat kembali informasi atau pengalaman yang diperoleh melalui proses belajar. Nah, dalam konteks pendidikan, memori memungkinkan peserta didik untuk mempertahankan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang telah dipelajari agar dapat digunakan kembali ketika dibutuhkan, baik dalam kegiatan akademik maupun dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa memori yang berfungsi dengan baik, proses pembelajaran tidak akan berjalan optimal karena informasi yang diterima hanya bersifat sementara dan mudah dilupakan. Secara umum, proses memori terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu pengkodean, penyimpanan, dan pemanggilan kembali. Nah, pengkodean itu merupakan tahap awal ketika informasi ditangkap oleh indera yang diolah dalam pikiran agar dapat disimpan. Pengkodean yang efektif biasanya dipengaruhi oleh perhatian, motivasi,
serta cara penyajian materi oleh guru. Setelah itu, informasi akan masuk ke tahap penyimpanan, yaitu proses yang mempertahankan informasi dalam memori dalam jangka waktu tertentu. Penyimpanan ini dapat berlangsung dalam waktu singkat maupun lama, tergantung pada jenis memori yang terlibat. Tahap terakhir adalah pemanggilan kembali, yaitu kemampuan untuk mengakses kembali informasi yang telah disimpan ketika diperlukan. Misalnya saat ujian atau saat menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata. Nah, dalam psikologi pendidikan itu dikenal beberapa jenis memori, antara lain yaitu memori sensorik, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Memori sensorik berfungsi menyimpan informasi yang diterima oleh indera dalam waktu yang sangat singkat. Memori jangka pendek menyimpan informasi dalam kapasitas dan durasi yang terbatas, biasanya hanya dalam beberapa detik hingga menit. Sementara itu, memori jangka panjang memiliki kapasitas yang sangat besar dan mampu menyimpan informasi dalam waktu yang lama, bahkan seumur hidup. Nah, proses belajar yang efektif bertujuan untuk memindahkan informasi dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang melalui pengulangan, pemahaman, dan pengaitan materi dengan pengetahuan sebelumnya. Peran memori dalam pembelajaran sangat berkaitan dengan strategi belajar dan metode pengajaran yang digunakan. Guru perlu menciptakan pembelajaran yang bermakna agar informasi itu lebih mudah diingat oleh peserta didik. Penggunaan media pembelajaran, contohnya konkret, diskusi, serta latihan yang berulang dapat membantu memperkuat gaya ingat. Selain itu, faktor internal seperti motivasi, minat, kondisi emosional, dan kesehatan para didik juga mempengaruhi kemampuan memori. Oleh karena itu, pemahaman tentang memori dalam psikologi pendidikan sangat penting bagi pendidik agar dapat merancang proses pembelajaran yang efektif, efisien, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Emosi dalam psikologi pendidikan merupakan aspek afektif yang memiliki peran sangat penting dalam proses belajar peserta didik. Emosi dapat diartikan sebagai keadaan perasaan yang muncul sebagai respon terhadap suatu situasi, peristiwa, atau pengalaman tertentu, seperti senang, cemas, dan bangga. Dalam konteks pendidikan, emosi tidak hanya mempengaruhi suasana hati peserta didik, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap perhatian, motivasi, cara berpikir, serta kemampuan mengalami dan mengingat materi pembelajaran. Emosi yang positif, seperti rasa senang dan antusias, cenderung mendorong peserta didik untuk lebih aktif dan terbuka dalam belajar. Sedangkan emosi negatif dapat menghambat konsentrasi dan prestasi belajar. Dalam proses pembelajaran, emosi berperan sebagai penggerak dan pengarah perilaku belajar. Peserta didik yang merasa nyaman, aman, dan dihargai di lingkungan sekolah akan lebih mudah terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Sebaliknya, emosi yang seperti takut berlebihan, cemas saat ujian, atau merasa tertekan oleh tuntutan akademik dapat menurunkan kepercayaan diri dan menghambat kemampuan berpikir secara optimal. Oleh karena itu, guru perlu memahami kondisi emosional peserta didik agar dapat menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif, mendukung, dan menyenangkan. Hubungan yang positif antara guru dan peserta didik juga sangat berpengaruh dalam membentuk emosi yang sehat selama proses belajar. Emosi juga berkaitan erat dengan motivasi belajar. Perasaan senang, bangga atas keberhasilan, dan kepuasan dalam belajar dapat meningkat motivasi intrinsik peserta didik untuk terus belajar dan berkembang. Sebaliknya, pengalaman belajar yang disertai emosi negatif seperti rasa gagal atau sering dimarahi dapat menurunkan minat belajar dan bahkan menimbulkan sikap apatis terhadap pelajaran. Dalam psikologi pendidikan, pengelolaan emosi menjadi hal yang penting agar peserta didik mampu mengenali, memahami, dan mengendalikan emosinya dengan baik, terutama dalam menghadapi tantangan belajar. Peran pendidik dalam mengelola emosi peserta didik sangatlah krusial. Guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi, tetapi juga membantu peserta didik mengembangkan kecerdasan emosional.
seperti kemampuan mengenali perasaan diri sendiri, mengelola emosi, berempati, dan membangun hubungan sosial yang positif. Melalui pembelajaran yang humanis, pemberian penguatan positif, serta pendekatan yang penuh empati, emosi peserta didik dapat diarahkan secara konstruktif. Nah, dengan demikian, pemahaman tentang emosi dalam psikologi pendidikan menjadi landasan penting untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif, bermakna, dan berorientasi pada perkembangan kepribadian. Berpikir dalam psikologi pendidikan merupakan proses mental yang sangat penting dalam kegiatan belajar karena melalui berpikir, peserta didik mampu memahami informasi, mengelola pengalaman, memecahkan masalah, serta mengambil keputusan secara rasional. Berpikir dapat diartikan sebagai aktivitas kognitif yang melibatkan proses menghubungkan, membandingkan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi yang diterima dari lingkungan maupun dari dalam diri individu. Dalam konteks pendidikan, kemampuan berpikir tidak hanya berkaitan dengan menghafal materi, tetapi lebih pada bagaimana peserta didik mampu memahami makna, menerapkan pengetahuan, dan mengembangkan ide-ide baru berdasarkan apa yang telah dipelajari. Proses berpikir dalam pembelajaran dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat perkembangan kognitif, pengalaman belajar sebelumnya, motivasi, serta kondisi emosional peserta didik. Peserta didik yang memiliki pengalaman dan pengetahuan awal yang baik akan lebih mudah mengaitkan informasi baru dengan konsep yang telah dimilikinya. Belajar yang kondusif dan metode pengajaran yang tepat juga berperan besar dalam mengembangkan kemampuan berpikir. Guru dituntut untuk tidak hanya menyampaikan informasi secara satu arah, tetapi juga merancang pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk aktif berpikir melalui diskusi, tanya jawab, pemecahan masalah, dan kegiatan refleksi. Dalam psikologi pendidikan dikenal beberapa bentuk berpikir, antara lain berpikir konkret dan berpikir abstrak, berpikir logis, berpikir kritis, dan berpikir kreatif. Berpikir konkret biasanya berkembang pada tahap awal usia anak, di mana pemahaman masih bergantung pada hal-hal yang bersifat nyata dan dapat diamati secara langsung. Seiring perkembangan usia dan pengalaman belajar, peserta didik mulai mampu berpikir secara abstrak, yaitu memahami konsep-konsep yang tidak lagi bergantung pada benda nyata. Berpikir kritis dan kreatif menjadi tujuan penting dalam pendidikan modern, karena kedua kemampuan ini memungkinkan peserta didik untuk menganalisis informasi secara mendalam, menilai kebenaran suatu pendapat, serta menciptakan solusi dan gagasan baru secara inovatif. Peran guru dalam mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik sangatlah penting. Guru perlu memberikan stimulus berupa pertanyaan yang menantang, masalah yang relevan dengan kehidupan nyata, serta kesempatan bagi peserta didik untuk mengemukakan pendapat dan berdiskusi. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga subjek aktif dalam proses pembelajaran. Pemahaman tentang berpikir dalam psikologi pendidikan membantu pendidik merancang strategi pembelajaran yang dapat mengoptimalkan potensi kognitif peserta didik, sehingga proses belajar menjadi lebih bermakna dan mampu membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir yang diperlukan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Yang terakhir yaitu perbedaan individual. Nah, jadi dalam psikologi pendidikan merujuk pada kenyataan bahwa setiap peserta didik itu memiliki karakteristik yang unik dan tidak sama antara satu dengan yang lainnya, baik dari segi kemampuan, kepribadian, minat, latar belakang, maupun cara belajar. Perbedaan ini merupakan hal yang alamiah dan tidak dapat dihindari dalam proses pendidikan, karena setiap individu itu tumbuh dan berkembang melalui pengalaman serta lingkungan yang berbeda. Dalam konteks pembelajaran, pemahaman terhadap perbedaan individual sangat penting agar pendidik tidak menyamaratakan kemampuan dan kebutuhan peserta didik.
melainkan mampu memberikan layanan pendidikan yang adil dan sesuai dengan potensi masing-masing. Perbedaan individual dapat dilihat dari berbagai aspek. Salah satunya adalah perbedaan kemampuan intelektual. Peserta didik memiliki tingkat kecerdasan yang beragam, sehingga kecepatan dan kedalaman mereka dalam memahami materi pelajaran juga berbeda. Selain itu, terdapat pula perbedaan dalam gaya belajar seperti visual, auditori, dan kinestetik yang memengaruhi cara peserta didik menerima dan mengolah informasi. Faktor lain yang turut membedakan individu adalah minat dan bakat yang berperan besar dalam menentukan motivasi belajar serta prestasi di bidang tertentu. Peserta didik yang belajar sesuai dengan minatnya cenderung lebih bersemangat dan mudah mencapai hasil yang optimal. Selain itu, aspek kognitif, perbedaan individual juga mencakup aspek emosional, sosial, dan kepribadian. Ada peserta didik yang percaya diri dan mudah bergaul. Namun ada pula yang pemalu dan membutuhkan waktu lebih lama untuk menyesuaikan diri. Kondisi emosional seperti tingkat kecemasan, motivasi, dan ketahanan menghadapi stres juga mempengaruhi proses belajar. Latar belakang keluarga, lingkungan sosial, budaya, serta kondisi ekonomi turut membantu perbedaan sikap, nilai, dan perilaku peserta didik dalam belajar. Nah, oleh karena itu, pendekatan pendidikan yang memperhatikan perbedaan individual akan lebih mampu menjangkau kebutuhan peserta didik secara menyeluruh. Peran guru dalam menghadapi perbedaan individual sangatlah penting. Guru dituntut untuk bersikap peka, fleksibel, dan profesional dalam merancang pembelajaran. Penggunaan variasi metode, media, serta strategi pembelajaran dapat membantu mengakomodasi perbedaan kemampuan dan gaya belajar peserta didik. Selain itu, pemberian bimbingan, penguatan positif, serta penilaian yang adil dan berorientasi pada proses dapat membantu peserta didik berkembang sesuai dengan potensi masing-masing. Dengan memahami perbedaan individual dalam psikologi pendidikan, proses pembelajaran itu diharapkan menjadi lebih humanis, efektif, dan mampu mengembangkan seluruh potensi peserta didik secara optimal.